sosok mulia yang bukan sekedar mulia pada saat beliau diangkat menjadi nabi. Ini bedanya kita dengan Nabi Muhammad nih. Nabi Muhammad pada saat menjelang lahir saja sudah mulia, apalagi sudah lahir, apalagi sudah menjadi seorang nabi. Apa bukti kemuliaan Nabi Muhammad sebelum lahir sudah mulia? Ada beberapa peristiwa menjelang kelahiran Nabi yang itu tidak akan pernah dialami oleh orang biasa. Satu, menjelang kelahiran Nabi ada api majusi yang tidak pernah padam ratusan tahun lamanya, yang disembah oleh kaum majusi. Pada saat Nabi Muhammad lahir seketika padam. Semua aneh, apa yang terjadi? Dan ternyata yang terjadi adalah insan mulia, panutan alam dilahirkan saat itu. Yang kedua, tembok-tembok besar yang megah milik tentara atau milik bangsa Romawi dan Persia saat itu berdiri tegak dan kokoh dan tidak pernah hancur pada saat itu. Pada saat menjelang kelahiran Nabi, tembok-tembok Persia, Romawi semuanya hancur. Yang ketiga, Nabi Muhammad pada saat proses kelahirannya, sebelum kelahirannya dikandung oleh ibunya. Siapakah ibu beliau? Ibunya Siti masih berbeda pendapat. Siti Aminah, Siti Khadijah. Ibunda Nabi itu Siti Aminah, Siti Khadijah itu istri. Hati-hati nih ya. Makanya penting kita mengingat Nabi supaya kalian tidak salah ya, melihat dari keluarga, anak, paman, kakek, silsilah Nabi. Jangan sampai umat Islam tidak tahu. Siti Aminah pada saat mengandung, kalau perempuan normal mengandung itu sesuatu yang mengenakan atau menyusahkan. Kalian belum mengalami, pada saya mah belum mengandung. Ibu kalian dulu kira-kira kalau pernah cerita ke kalian pada saat mengandung tuh enak atau tidak enak? Gak ada yang enak mengandung. Kalau kalian ingin simulasi nih perempuan ya, simulasi hamil gitu ya, bawa satu saja kelapa ya, satu kelapa itu mau kalian kuliah bawa, mau ke air bawa, simpan di perut kalian. Mau tidur bawa, mau kuliah bawa, mau ke air bawa. Kira-kira sulit atau tidak? Berat atau tidak? Kalau sebentar-sebentar gak masalah. Ini dibawa setiap hari kemanapun kalian berada. Itu yang ibunda kalian rasakan pada saat membawa kalian dalam kandungan. Merasa kesakitan. Belum ada masanya yang namanya ngidam. Ya, nanti ini para calon ibu-ibu akan merasakan. Ngidam seorang perempuan tuh beda-beda. Dan seorang calon suami nanti harus ngerti. Ya, seorang istri ngidam itu biasanya beda-beda. Ada yang baru saja mencium wangi langsung muntah. Ada yang baru melihat makanan ini langsung muntah. Ada yang baru masuk makanan keluar lagi. Ya, jadi macam-macam. Ada permintaan malam-malam jam 12 malam minta es krim, jam 1 malam minta bakso dan lain-lain. Nah, bagi seorang laki-laki jangan anggap itu sesuatu yang kemudian menjengkelkan, tapi buktikan tadi rasa cinta kalian pada istri kalian dengan apa? Dengan pembuktian apapun yang mereka inginkan, maka seorang lelaki yang bertanggung jawab harus mengikuti. Ya, jangan sampai kemudian malam-malam dibangunkan oleh istrinya, hoyong es krim jam 1 malam. Ya, kemudian kata suaminya, sia nanaonan misalkannya, cek bahasa kasarna misalkan ya, hari kamu ngapain jam 1 malam kemudian pengen es krim? Coba seorang istri yang sedang ngidam tersinggung gak dengan suami seperti itu? Tersinggung ya. Pengennya seorang istri itu pada saat kehamilannya pengen dimanja, apapun pengen diikutin. Tapi sesuatu yang normal-normal ya, laki-laki yang diikutin. Jangan sampai kemudian pengen nyocol makanan di kepala botak misalkan, jangan gitu mah ya. Artinya sesuatu yang normal-normal saja ya, bahkan kemudian jangan sampai yang keluar dari syariat Islam. Jadi saat itulah yang kemudian sangat berat. Makanya itu yang dialami oleh orang-orang normal, ibu-ibu normal. Apakah Siti Aminah merasakan itu? Ternyata ibunda Siti Aminah ini tidak merasakan apapun pada saat mengandung Nabi. Mual tidak ada, keberatan tidak ada.
Seolah-olah apa? Seolah-olah dalam perutnya tidak mengandung apapun. Kenapa demikian? Karena yang dikandung adalah sosok mulia panutan alam baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih ya, hebatnya nih kita belajar sejarah. Pada saat lahir hebatnya Nabi Muhammad kecil, bayi, pada saat dilahirkan sudah dalam keadaan mahtunan. Mahtunan itu apa? Sudah dalam keadaan dihitan. Cung, di sini yang pada saat lahir sudah dalam keadaan dihitan. Nabi yang sudah dihitan pada saat lahir, ya. Tidak ada yang lahir dalam keadaan bersih dan dalam keadaan sudah dihitan. Kita laki-laki normal gitu ya, yang dihitan usia 7 hari ada, 40 hari ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun. Orang Sunda biasanya lebih awal, usia 3, usia TK gitu ya, maksimal mau SD. Tapi orang-orang Jawa biasanya lebih apa? Lebih tua, artinya usia SMP baru dihitan. Bener nggak? Sahaya teh lupa deh itu. Pak Is ya, Pak Is orang Jawa, orang mana Pak Is? Jawanya. Kapan? Usia berapa dihitan? Tuh 9 tahun ya. Artinya kalau Jawa tuh biasanya SMP gitu ya, biasanya SD kelas 6. Artinya mereka lebih diundurkan. Masalah nggak? Gak masalah, silahkan, itu mau urusan orang tua ya. Yang masalah adalah yang nggak dihitan sampai usia 50 tahun ya. Jadi silakan. Cuma Nabi itu dilahirkan dalam keadaan dihitan karena ini makhluk yang luar biasa. Bahkan dalam riwayat tuh dalam kitab Al-Barzanji dijelaskan Nabi pada saat lahir tangannya langsung menengadahkan tangannya ke atas menandakan la ilaha illallah. Itu hebatnya Nabi ya, pada saat lahir sudah seperti itu. Usia 1 tahun disusukan bukan oleh ibu kandungnya. Disusukan oleh siapa? Ibu susu Nabi Halimatus Sa'diyah. Banyak sebenarnya yang mensusukannya, salah satunya adalah budak dari Abu Lahab, namanya Suwaibah. Yang Abu Lahab ini rekan-rekan, Abu Lahab ini paman Nabi, yang ketika Nabi dilahirkan beliau merasa senang, ikut berbahagia. Sampai Suwaibah budaknya Abu Lahab tadi dipanggil oleh Abu Lahab, Suwaibah, detik ini karena aku berbahagia dengan kelahiran Muhammad, saat ini pun engkau aku merdekakan. Jadi yang tadinya pembantu budak dimerdekakan oleh Abu Lahab pada saat Nabi Muhammad lahir ke muka bumi. Saking apa? Saking bahagianya Abu Lahab ketika lahirnya Nabi. Abu Lahab benci banget kepada Nabi. Abu Lahab begitu sangat tidak suka pada Nabi. Dakwahnya dizolimi ya, mau kemana-mana dibuntuti ya, kemudian banyaklah, artinya dia hidup meskipun paman Nabi tapi dia adalah orang yang paling benci pada Nabi. Bagaimana dampaknya? Orang yang tidak beriman, orang yang benci kepada Nabi kira-kira dapat surga nggak? Bahkan nggak beriman sama sekali otomatis nggak mungkin dapat surga. Kira-kira diazab sama Allah atau tidak? Diazab. Bahkan dalam sebuah hadis dijelaskan ternyata nih rekan-rekan, setiap malam Senin azab siksa yang ditimpakan kepada Abu Lahab itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap malam Senin. Kenapa demikian? Karena satu yang dilakukan oleh Abu Lahab pada saat Nabi lahir ke muka bumi, Abu Lahab merasa senang gembira sekali kelahiran Nabi. Bayangkan, hanya gembira saja dengan kelahiran Nabi, setiap malam Senin azab yang ditimpakan oleh Allah pada Abu Lahab itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita membenci Nabi? Apakah kita tidak beriman pada Nabi? Kita beriman pada Nabi, kita cinta pada Nabi, maka kita berdoa kelak nanti kita dijauhkan dari azab dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kembali ke sejarah Nabi. Ketika lahir 1 tahun disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Usia 4 tahun Nabi Muhammad di masa kecilnya kedatangan satu sosok makhluk yang diutus oleh Allah dari langit menuju ke bumi. Siapakah dia? Siapa? Malaikat Jibril mendatangi Nabi pada usia 4 tahun untuk membelek dada Nabi. Pak, apakah itu secara hakikat atau secara benar-benar dibelek? Ternyata dibeleknya itu benar-benar dibelek.
Entah pakai pisau belati, entah pakai apa, wallahu alam. Yang pasti malaikat Jibril datang seperti sosok manusia kemudian membelek dada Nabi pada usia 4 tahun. Siapakah saksinya? Halimatus Sa'diyah beserta teman-teman Nabi seusianya pada usia 4 tahun. Anak-anak kecil itu lari, laporan kepada Halimatus Sa'diyah, Ibu Halimah, Muhammad ada yang membunuh. Kaget tuh Halimah, karena dititipi oleh ibundanya, kemudian ada Muhammad yang hendak dibunuh, kemudian Halimatus Sa'diyah kemudian lari, mengecek apakah betul ada yang membunuh. Ternyata ketika lari, Nabi Muhammad sudah dalam keadaan kondisi semula lagi. Jadi malaikat Jibril sudah tidak ada, tetapi ada sisa belekan. Kalau mungkin sekarang kalau ada yang jatuh terpeleset, kemudian biasanya di apa di rumah sakit tuh? Dijahit ya. Nah, ada bekas jahitannya. Itu menandakan bahwa bahwa Nabi Muhammad benar-benar dibelek oleh malaikat Jibril saat itu. Bukan karena Nabi Muhammad punya sifat kotor, tidak. Tapi Nabi Muhammad dihilangkan dari sisi nuktoh. Nuktoh itu titik dalam hatinya. Titik hitam dalam manusia itu ada satu titik hitam, nuktoh namanya, yang itu selalu menjerumuskan pada keburukan. Nah, manusia normal seperti kita ada. Tapi Nabi Muhammad dihilangkan oleh Allah lewat malaikat Jibril, sehingga hati dari Nabi Muhammad sebersih kertas yang tidak pernah kita coreti. Kalau kita mah wajar, karena dalam hati kita selalu ada nuktoh. Waktunya sholat, ya, lagi main game, malas, ya. Waktunya sholat, sedang tidur nyenyak, malas. Nanti 5 menit deui, akhirnya bablas we, ya. Itu kita, karena kita mah punya nafsu. Nabi Muhammad punya nafsu, tapi senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mah kadang nafsunya lebih dominan dibandingkan ketakwaan kita. Nah itu ya, di balik usia 4 tahun, usia 6 tahun Nabi Muhammad ditinggalkan oleh ibundanya. Siapa? Siti Aminah. Jadi Nabi Muhammad itu pada saat mengandung, dalam kandungan sudah dalam keadaan yatim. Ayahnya Abdullah meninggal dunia pada saat dalam kandungan. Usia 6 tahun Nabi Muhammad ditinggalkan dengan bundanya yaitu Siti Aminah. Bayangkan, usia 6 tahun sudah statusnya yatim piatu. Allah ingin mengajarkan Nabi Muhammad bahwa tempat bergantung sebergantungnya sesuatu itu adalah hanya Allah. Jadi Allah punya skenario bahwa Nabi Muhammad gak boleh bergantung pada siapapun kecuali bergantung pada siapa? Pada Allah Subhanahu Wa Taala. Usia 9 tahun Nabi Muhammad kemudian punya kebiasaan ikut berdagang bersama pamannya. Kemanakah beliau berdagang? Berdagang ke negeri Syam. Syam itu bukan kota. Syam itu 3 negara kalau hari ini. Ya, jadi kalau misalkan kita bandingkan berdagangnya seorang hari ini dengan Nabi Muhammad itu berdagang lintas negara. Ya, kalau berdagang sebatas lintas kota dari Bandung ke Cimahi, biasa. Ya, apalagi berdagang daerah Polbar, itu mah biasa pisan. Nabi Muhammad berdagang usia 9 tahun sudah ke lintas negara. Itu hebatnya Nabi. 9 tahun, 13 tahun, sampai menjelang usia 25 tahun bertemulah dengan sosok perempuan saudagar cantik kaya raya. Kira-kira nih laki-laki, ada seorang yang cantik, kaya raya, saudagar, ya, kemudian rupawan, kira-kira datang kepada kalian untuk dijadikan sebagai istri. Kira-kira ditolak atau diterima? Gak mungkin ditolak. Sudah mah kaya raya, cantiknya luar biasa, gitu ya. Nabi bukan keinginan Nabi awalnya. Bahkan Siti Khadijah lah yang pertama kali datang kepada paman Nabi untuk apa? Untuk menginginkan Nabi menjadi seorang imam dari Siti Khadijah. Siti Khadijah usianya berapa tahun? 40 tahun. Nabi Muhammad 25 tahun. Ya. Jadi Nabi Muhammad lebih muda dibandingkan Siti Khadijah. Tapi jangan pernah berpikir, Pak, 40 tahun jeung 25 tahun. 40 tahun berarti geus kolot. Ya. Jangan pernah pikirkan kolot atau tidak, tua atau tidak. Sekarang juga zaman hari ini bedakan ya, kalau mohon maaf ya, orang yang strata sosialnya tinggi, orang yang kemudian semua hal bisa dibeli, sekarang zamannya skin care. Ya. Usia 40 tahun kalau kejaga fisiknya, kira-kira
dibandingkan dengan usia 30 tahun yang kemudian tanpa perawatan, tanpa apapun dan lain-lain, kira-kira lebih glowing yang mana? Yang terawat, ya. Sekarang kan zamannya skincare. Skincare atau skincare? Skincare gitu ya. Artinya kan sekarang dengan teknologi kecantikan yang begitu sangat luar biasa, nu tadina hawuk bisa jadi glowing. Tahu hawuk? Hawuk teh apa ya? Yang tadinya buram ya, buram. Yang tadinya kurang glowing jadi glowing. Kan ada cerita nih, di suatu desa ada nenek-nenek, ya, karena sedang viral skincare, nenek-nenek ini pun ingin hendak membeli skincare. Tapi yang namanya skincare yang mahal ya mahal. Si nenek ini tidak bisa kebeli skincare. Akhirnya dia datang ke warung biasa, akhirnya datang beli presscare. Presscare yang merah teh gedingnya. Dia pakaikan ke wajahnya, apa yang terjadi? Panas, merah kacida, itunya gemek na gumaha dan lain-lain. Artinya, sekali lagi ini sebatas guyonan aja. Artinya hari ini dengan apapun itu bisa terjadi. Dan Siti Khadijah cantiknya luar biasa. Banyak laki-laki yang datang para saudagar kaya pada zaman itu, tapi Siti Khadijah menolaknya. Tapi ketika melihat Nabi, yang dilihat bukan apanya, tapi yang dilihat adalah kejujurannya. Makanya nilai positif yang harus kalian amalkan itu adalah dicontoh dari Nabi itu apanya? Kejujuran. Jujur luar biasa. Dan hebatnya Nabi dalam berwirausaha, setiap Nabi membawa barang dari Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah ini adalah dunungan anak. Tahu dunungan? Bosnya lah. Dibawa tuh apanya? Dibawa barangnya, pasti barang yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu pasti laku keras dan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Menikahlah Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah usia 25 tahun, Nabi, Siti Khadijah 40 tahun. Menjelang usia 40 tahun Nabi Muhammad punya kebiasaan. Nabi Muhammad tidak sering tinggal di rumahnya, tapi tinggal di mana? Tinggal di sebuah gua yang bernama Gua Hiro. Jadi usia 40 tahun itu tidak banyak waktu dihabiskan untuk leha-leha, tapi Nabi Muhammad beribadah zikir di sebuah tempat namanya Gua Hiro. Akhirnya datang 17 Ramadan, malam 17 Ramadan itulah malaikat Jibril mendatangi Nabi untuk menandakan bahwa Nabi Muhammad sudah resmi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunlah surat dan ayat yang turun pertama, surat Al-Alaq 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Menandakan bahwa Nabi Muhammad diangkat dan diutus menjadi rasul saat itu. Nabi Muhammad gemeteran. Nabi Muhammad keluar keringat dingin, keringat hangat karena apa? Kaget melihat sosok makhluk yang begitu sangat luar biasa, tidak pernah dilihat sebelumnya, yaitu sosok malaikat Jibril. Pak, kenapa demikian? Bukankah Nabi Muhammad Nabi? Ya, Nabi Muhammad Nabi, tapi punya sifat a'rodul basariyah, sifat-sifat kemanusiaan. Nabi makan, Nabi tidur sama, ketakutan pun sama. Bayangkan kalau kalian di rumah nih, di kosan, sedang mati lampu, tiba-tiba meja bergeser tanpa ada yang menggeser. Mau bagaimana? Larikah atau diam di tempat? Bisa jadi lari, kenapa? Karena takut, kita manusia biasa. Nabi pun saat itu melihat malaikat Jibril bukan lari, tapi kagetnya itu luar biasa. Makanya pulang langsung diselimuti oleh Siti Khadijah saat itu. Akhirnya Nabi Muhammad bercerita, Siti Khadijah lah orang pertama yang mengimani tentang datangnya malaikat Jibril dan diangkatnya Nabi sebagai Rasul saat itu. Singkat cerita, karena waktunya terbatas ya. Usia 63 tahun Nabi Muhammad meninggal dunia. Ada satu proses pemanggilan nyawa Nabi Muhammad yang patut kita ambil pelajaran. Jadi bedanya Nabi dengan kita tuh gini nih. Nabi itu menjelang akhir hayatnya, Allah mengutus malaikat Israil dan sekaligus disampaikan dulu pada malaikat Israil, tolong Israil tanyakan dulu pada Muhammad, waktunya sudah habis, artinya nyawanya sudah habis, apakah mau dilanjutkan atau sudah cukup? Kata Israil, siap. Israil pun datang pada Nabi. Israil menyampaikan apa yang diamanahkan oleh Allah. Wahai Muhammad, waktumu sudah habis. Apakah mau dicukupkan atau mau melanjutkan dakwah? Ditawari dulu. Nanti malaikat Israil kira-kira datang ke kita sekalian, nanya dulu atau enggak? Ya, Pak Is,
Mau sekarang diambil nyawanya atau 2 minggu lagi, kata malaikat Israel. Gak ada yang seperti itu. Yang ada adalah Pais, waktumu sudah habis, cabut nyawa Pais, meninggal. Tapi Nabi Muhammad ditanya dulu, mau selesai atau melanjutkan? Apa jawaban Nabi? Kata Nabi, sudah cukup. Aku sudah rindu dengan Ar-Rafiqul A'la, yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi kemudian bertanya pada malaikat Israel, wahai Israel, bolehkah aku meminta satu permintaan sebelum aku diangkat nyawaku? Kata Israel, boleh. Kata Nabi Muhammad, kemana sahabatku? Dia nanya siapa? Nabi Muhammad nanyain siapa sahabatnya. Ternyata dia bertanya tentang keberadaan malaikat Jibril. Jadi Jibril itu sudah jadi bestie Nabi Muhammad, ya. Jadi bestie Nabi Muhammad itu malaikat, gitu ya. Karena setiap hari selalu dengan Nabi, turun ayat bersama Nabi. Cara sholat dicontohkan malaikat Jibril, Nabi Muhammad mencontohkan, kita sampai sekarang mendapatkan tata cara sholat. Jadi sudah jadi teman baik Nabi Muhammad. Nabi Muhammad heran, kenapa setiap engkau datang, setiap ada perintah dari Allah, malaikat Jibril yang selalu menyampaikan. Tapi ketika hendak dicabut nyawaku, malaikat Jibril tidak ada bersamaku. Aku ingin berjumpa dengan malaikat Jibril. Ternyata menjelang kabar ini bukan malaikat Jibril tidak tahu kabar bahwa Nabi Muhammad akan meninggal dunia. Nabi Muhammad saat itu, malaikat Jibril saat itu tahu. Cuman malaikat Jibril tidak tega melihat bestinya akan dicabut nyawanya. Kata malaikat Jibril, ya sudah, aku menunggu saja di langit, engkau sendirian melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya malaikat Israel datang lagi ke langit, wahai Jibril, temanmu, sahabat terbaikmu ingin berjumpa denganmu di akhir hayatnya. Malaikat Jibril langsung kemudian turun kepada Nabi Muhammad, karena ini adalah suruhan siapa? Suruhan teman terbaiknya Muhammad. Datanglah malaikat Jibril menuju kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian langsung bertanya, apa yang terjadi wahai Jibril? Kenapa engkau tidak mau bersamaku? Apakah aku seseorang yang penuh dengan dosa? Kata malaikat Jibril, tidak. Aku tidak tega ketika engkau diambil nyawanya oleh malaikat Israel. Nabi Muhammad kemudian bertanya, wahai Jibril, apakah sakaratul maut itu menyakitkan? Kata Jibril, ya, sakaratul maut itu menyakitkan. Lihat bagaimana Nabi Muhammad menjawab, sungguh kalau sakaratul maut itu akan menimpa umatku kelak nanti, maka sakaratul maut yang kata kamu itu sakit, maka timpakan saja semua kesakitan sakaratul maut. Jangan umatku mengalami sakaratul maut dalam keadaan kesakitan. Ini bukti cinta atau bukan? Bukti cinta dari Nabi Muhammad pada umatnya yang begitu sangat luar biasa. Sakaratul maut saat itu yang hendak dirasakan oleh umatnya kelak dengan kesakitan. Kata Nabi Muhammad, jangan engkau berikan kesakitan pada umatku kelak nanti pada saat menjelang sakaratul mautnya. Nih, cinta yang begitu sangat luar biasa. Seolah-olah seperti cinta seorang ibu pada anaknya. Kalau ada anak yang sedang sakit kan ibu kadang berkata, tolong timpakan penyakit itu kepada saya saja. Jangan sampai anaknya merasakan kesakitan. Betul nggak seorang ibu sampai seperti itu? Ada seperti itu. Nabi pun cintanya pada umatnya begitu sangat luar biasa sampai seperti itu. Pertanyaan selanjutnya kata Nabi, wahai Jibril, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Di sisinya ada sahabatnya, di sisinya ada anaknya Fatimah, tetapi yang diingat adalah umatnya. Ini bukti kecintaan Nabi kepada umat yang begitu sangat hebatnya. Pelajaran bagi kita sekalian, kita yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW, jangan sampai kita mengaku cinta tapi jauh dari sunnah-sunnah baginda besar Muhammad SAW. Itu ya. Jadi kalau kita lihat Nabi itu luar biasa, akhlaknya begitu sangat luar biasa. Bahkan kecintaannya pada kita begitu sangat luar biasa. Jangan sampai cinta baginda Nabi itu bertepuk sebelah tangan. Bahkan ada satu riwayat, di akhir hayat nanti, di akhirat nanti, di yaumul akhir, yang paling sibuk itu adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kelak nanti di padang mahsyar, Nabi Muhammad sudah dijamin surga, tapi Nabi Muhammad beberapa kali sujud meminta kepada Allah untuk mencarikan umatnya. Umatku di mana? Umatku di mana? Umatku di mana? Sampai seperti itu cinta Nabi kepada umatnya. Dicari kita semua
Mana mahasiswa yang dulu pernah ikut pengajian di hari Jumat sore, yang membahasku, membahas sejarahku, membahas akhlakku, nanti kelak dicari oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya beruntunglah kalian, orang-orang terpilih yang dipilihkan oleh Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, apakah kita benar umat Nabi Muhammad? Kita benar umat Nabi Muhammad? Kata siapa? Kata saya. Berarti itu mengaku atau diakui? Ternyata sampai detik ini kita baru mengaku kita umat Nabi Muhammad. Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad mengakui umatnya nanti? Tergantung. Sholat tara, maksiat terus gitu ya. Kelakuan kemudian main judi online. Itu sudah jauh dari sunnah Nabi. Kira-kira Nabi akan mengakui atau tidak? Gak akan mengakui. Makanya minimal perbanyaklah membaca sholawat. Nah ini kuncinya. Perbanyaklah membaca sholawat kalau kita ingin digolongkan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Banyak sholawat, minimal sholawat terpendek sallallahu ala Muhammad. Minimal seperti itu. Jangan sampai tidak ada sholawat yang kemudian kita bacakan. Ya, salah satu bukti cinta kita pada Nabi. Kan yang namanya cinta tuh, kalau kalian senantiasa cinta pada Nabi atau cinta pada siapapun, satu, selalu mengingat orang yang kita cintai. Betul? Mau tidur ingat dia, mau makan ingat dia. Itu cinta kita pada makhluk biasa. Kalau cinta kita pada Nabi Muhammad harus lebih dari itu. Yang kedua, kalau kita sedang cinta maka banyak menyebut namanya. Betul? Ya, ketika cinta pada seseorang, namanya selalu terngiang-ngiang dalam benak pikiran kita. Ya, jadi kalau benar-benar cinta, ya selalu seperti itu, mengingat namanya, mengingat sifatnya, mengingat karakternya dan lain-lain. Gitu ya, rekan-rekan. Karena panitia sudah melambaikan waktu habis, gitu ya, tidak terasa. Dicukupkan untuk sementara seperti itu saja. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Sekaligus kita mampu mengamalkan dari sunnah-sunnah dari beliau, dari mulai aktivitas yang simpel-simpel sampai aktivitas yang luar biasa yang diamalkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Cukup ya, nanti mungkin dilanjutkan tanya jawab ya, tanya jawab silakan. Mangga disilahkan ke para MC yang bertugas.